Sepanjang perang di Ukraina, Kiev dan Moskow telah melakukan upaya adaptasi, mencoba mempelajari dan meningkatkan efektivitas militer mereka. Pada tahap awal invasi, Ukraina mempunyai keunggulan. Mereka diberdayakan oleh masuknya senjata-senjata berat secara tepat, dimotivasi oleh ancaman nyata yang ditimbulkan oleh serangan Rusia, dan dipersiapkan dengan baik untuk serangan tersebut. Semua ini membuat Kiev mampu mengembangkan cara-cara pertempuran baru dalam waktu yang sangat singkat. Sebaliknya, Rusia gagal. Negara besar ini terbukti lamban. Mereka terlalu percaya diri akan kemenangan cepat. Guncangan institusional akibat kurangnya keberhasilan di Rusia pada gilirannya memperlambat kemampuan negara itu untuk belajar dan beradaptasi. Namun setelah 2 tahun perang, perjuangan adaptasi telah berubah. Kesenjangan kualitas antara Ukraina dan Rusia juga telah berkurang. Ukraina masih memiliki budaya militer yang inovatif dan bersifat bottom up. Ini memungkinkannya dengan cepat memperkenalkan teknologi dan taktik medan perang baru. Namun mereka mungkin kesulitan untuk memastikan pembelajaran itu disistematisasikan dan disebarkan ke seluruh angkatan bersenjata. Sebaliknya, Rusia lebih lambat belajar dari bawah ke atas. Ini karena keengganan melaporkan kegagalan dan filosofi komando yang lebih terpusat. Namun ketika Rusia akhirnya mempelajari sesuatu, mereka mampu mensistematisasikannya ke seluruh bidang militer. Salah satunya melalui industri pertahanannya yang besar. Perbedaan ini tercermin dalam cara kedua negara berinovasi. Ukraina lebih baik dalam adaptasi taktis, yakni belajar dan berkembang di medan perang. Rusia di sisi lain lebih unggul dalam adaptasi strategis atau pembelajaran dan adaptasi yang mempengaruhi pembuatan kebijakan nasional dan militer. Ini seperti bagaimana negara menggunakan sumber dayanya. Kedua bentuk adaptasi ini penting, namun tipe terakhir yang paling penting dalam memenangkan perang. Semakin lama perang ini berlangsung, semakin baik pula Rusia dalam belajar, beradaptasi, dan membangun kekuatan tempur yang lebih efektif dan modern. Perlahan tetapi pasti, Moskow akan menyerap ide-ide baru dari medan perang dan kemudian mengatur ulang taktiknya. Adaptasi strategisnya telah membantunya menangkis serangan balasan Ukraina dan selama beberapa bulan terakhir membantu pasukan Rusia merebut sejumlah wilayah. Pada akhirnya, jika keunggulan Rusia dalam adaptasi strategis tetap bertahan tanpa respon yang tepat terutama dari Barat, hal terburuk yang bisa terjadi dalam perang ini bukanlah kebuntuan, tetapi kekalahan Ukraina. Setelah mengalami kesulitan pada awal operasi militernya di Ukraina, Rusia menyesuaikan struktur komando dan kendalinya. Pada bulan April 2022, negara itu menunjuk seorang komandan tunggal untuk mengawasi invasi. Mereka membuang sistem tidak berfungsi dan retak yang menjadi dasar perang Moskow hingga saat itu. Hasilnya adalah upaya yang lebih terpadu, mengubah invasi Rusia dari berbagai kampanye yang terpisah dan tidak terkoordinasi di utara, timur, dan selatan negara itu. Rusia berubah ke pendekatan yang lebih tersinkronisasi, dengan upaya utama yang jelas adalah operasi darat di Ukraina Timur. Hal ini menyebabkan kemajuan Rusia dan perebutan kota-kota seperti Severodonetsk pada pertengahan tahun 2022. Rusia juga mengubah cara mereka melakukan pertempuran jarak dekat. Pada awal perang, Rusia menggunakan senjata gabungan, unit darat seukuran batalion yang seringkali tidak cukup kuat dan menunjukkan kapasitas terbatas untuk mengintegrasikan operasi udara dan darat, serta melaksanakan operasi senjata gabungan darat. Namun selama 12 bulan terakhir, Rusia beralih dari batalion semacam itu. Mereka kini mengintegrasikan pasukan elit dan pasukan konvensional, dan memperkuat kombinasi tersebut dengan apa yang banyak orang Ukraina cemooh sebagai badai daging. Istilah untuk gelombang pasukan yang kurang terlatih dan dapat membuat kewalahan. Mereka akan menguras tenaga tentara Ukraina sebelum pasukan Rusia yang lebih berbakat tiba.
Beberapa dari inovasi taktis ini didorong oleh kebutuhan militer, termasuk kurangnya waktu yang dimiliki Rusia untuk melatih pasukan yang dimobilisasi. Sebagian besar juga didasari arahan strategis dari atas ke bawah. Para pemimpin perusahaan paramiliter Wagner membantu mempromosikan pendekatan taktik daging dengan menggunakan narapidana, dan mereka dijadikan tumbal untuk kesuksesan merebut Bakhmut. Setelah melihat keberhasilan Wagner dengan strategi aneh ini, pasukan Moskow mengadopsi pendekatan serupa untuk pertempuran lainnya. Taktik infanteri Rusia telah bergeser. Mereka tidak lagi mengerahkan kelompok batalion sebagai unit aksi senjata gabungan dan menciptakan divisi bertingkat dengan membentuk pasukan tumbal terspesialisasi dan sekali pakai. Pasukan Rusia juga telah beradaptasi dalam bidang pertahanan. Pada awal perang, mereka hanya sedikit memperkuat posisinya, dan ini membuka diri terhadap serangan Ukraina. Moskow kemudian membangun pertahanan yang dalam di selatan pada akhir tahun 2022 dan awal 2023. Selain itu, ditambah dengan kemajuan Rusia dalam mempersingkat waktu antara deteksi target dan eksekusi. Pada paruh kedua tahun 2023, Ukraina menghadapi musuh yang sangat berbeda dengan yang mereka hadapi pada tahun 2022. Untuk mengadaptasi musuh yang berevolusi ini, Ukraina terpaksa menyelesaikan taktik, teknologi, dan operasinya. Antara lain dengan mengirimkan beberapa pasukan ke Polandia dan negara-negara Eropa lainnya untuk pelatihan senjata gabungan tambahan sebelum serangan balasan dimulai. Namun upaya Kiev masih belum cukup untuk merebut kembali wilayah selatan. Militer Rusia juga menjadi lebih baik dalam melindungi kendaraannya. Pada hari-hari awal perang, Ukraina menggunakan drone dan rudal presisi dan berhasil menghancurkan banyak tank serta truk Moskow. Ini menyebabkan banyak kekalahan yang sejujurnya memalukan bagi Rusia. Sebagai tanggapannya, pasukan Rusia mulai menciptakan kendaraan lapis baja improvisasi. Setelah sejumlah besar kendaraan logistik Rusia diserang selama penyerangan di Kiev, pasukan mulai menambahkan lapis baja improvisasi pada truk-truk tersebut. Baju besi darurat ini akhirnya mendapatkan kecanggihan yang lebih besar dengan apa yang kemudian disebut sebagai sangkar penahan, sebuah baju besi selat atau baju besi sangkar. Armor semacam itu pertama kali muncul di tank Jerman pada Perang Dunia Kedua. Namun senjata ini juga telah digunakan dalam konflik modern, termasuk oleh pasukan koalisi yang dikerahkan pada Perang Irak tahun 2003 dan sekarang digunakan oleh Rusia. Kandang-kandang tersebut telah memberikan lapisan perlindungan fisik lain pada tank dan truk Rusia, dan tampaknya memberikan kepercayaan diri yang lebih besar kepada awak kendaraan untuk beroperasi di tempat-tempat berisiko tinggi, terutama dari serangan drone atau amunisi yang berkeliaran. Pendekatan defensif ini mungkin dimulai sebagai inovasi taktis, namun pada akhirnya penerapan kandang menjadi sistematis. Angkatan Darat Rusia memiliki unit-unitnya yang menggunakan sangkar sebagai pendekatan sistematis. Pada tahun 2003, para komandan Rusia bahkan mengeluarkan arahan resmi tentang cara membangun dan memasang kandang pengaman untuk truk, artileri, dan kendaraan lapis baja. Moskow kini menawarkan sangkar semacam itu pada versi ekspor kendaraan lapis bajanya. Moskow juga telah menjadi jauh lebih baik dalam mengerahkan drone, membalikkan dinamika sebelumnya. Pada awal perang, Ukraina merintis cara-cara baru menggunakan drone untuk melakukan segala hal, mulai dari pengintaian hingga menjatuhkan bom. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan penggalangan dana masyarakat memberikan Kiev keunggulan awal yang sangat mengesankan dari drone. Namun meskipun Rusia lebih lambat dalam mengadopsi drone untuk beragam tujuan, kini mereka telah melampaui Ukraina, terutama dalam jumlah drone dan amunisi berkeliaran serta kemampuannya untuk menggunakannya. Moskow telah melakukan hal tersebut dengan memobilisasi industri pertahanan dalam negeri dan juga membeli teknologi penting dari luar negeri meskipun ada sanksi dari barat. Kini negara itu mengungguli Ukraina dalam hal drone dan amunisi berkeliaran. Kesenjangan ini mungkin akan terus melebar.
Drone bukanlah satu-satunya senjata yang digunakan Rusia untuk membalikkan keadaan. Ukraina adalah negara yang pertama kali mengadopsi senjata presisi atau senjata dipandu GPS atau lainnya untuk menyerang sasaran dengan lebih akurat. Kiev harus mengingat perbedaan artileri dan amunisi pada awal perang. Ukraina tidak mampu membuang-buang roket dan peluru, namun Moskow kemudian belajar dan beradaptasi untuk mengurangi dampak senjata presisi. Hal ini dilakukan dengan menyebarkan kekuatan tempur, artileri, dan logistiknya secara lebih baik. Peperangan elektronik tampaknya hanya memainkan peran kecil pada masa-masa awal invasi, namun teknik ini telah kembali dengan sepenuh hati. Militer Rusia mengembangkan dan mengerahkan berbagai sistem peperangan elektronik berbasis kendaraan dan personil. Hal ini menghambat komunikasi Ukraina untuk memutus kohesi unit dan juga memperlambat kemampuan negara untuk melancarkan serangan. Peperangan elektronik juga memutus hubungan antara drone dan operatornya, dan yang terutama menghambat atau menurunkan efektivitas senjata presisi Ukraina, termasuk HIMARS. Meskipun Ukraina dan mitra-mitranya telah bekerja keras untuk mengimbanginya, mereka masih tertinggal dari kemampuan peperangan elektronik Rusia. Hal ini diungkapkan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Jenderal Valery Zaluzhny pada akhir tahun 2023. Yang pasti, Rusia tidak lebih baik dalam beradaptasi di segala bidang. Dalam hal cara-cara baru melakukan serangan jarak jauh, Kiev telah mengalami kemajuan lebih dari Moskow. Sebagai misal, Ukraina dalam setahun terakhir telah mengembangkan kemampuan melakukan serangan jarak jauh terhadap lapangan terbang Rusia, pabrik pertahanan, dan infrastruktur energi. Meskipun Ukraina sendiri juga tidak berdaya menanggapi serangan terhadap infrastruktur sipilnya selama musim dingin tahun 2022. Ukraina kini memiliki kapasitas yang canggih untuk merespon dengan cara yang sama. Kiev telah memiliki kapasitas menyerang Rusia. Ukraina juga telah mengembangkan kemampuan serangan maritim yang efektif, baik itu menggunakan sensor militer dan sipil, rudal jarak jauh, dan drone maritim. Ukraina telah menghancurkan beberapa kapal perang Rusia dan menciptakan koridor ekspor maritim baru di bagian barat Laut Hitam. Namun keunggulan ini mungkin tidak bertahan lama. Seperti halnya di bidang lain, Rusia kemungkinan akan beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi di Ukraina. Kompleks militer Rusia telah mengembangkan siklus adaptasi yang ditingkatkan dan terus ditingkatkan. Adaptasi ini menghubungkan pembelajaran di medan perang dengan industri dan strategi Rusia. Hal ini mungkin memberi Rusia keunggulan militer yang signifikan di tahun mendatang. Rusia mungkin akan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menyerang dari langit, sehingga membuat sistem pertahanan udara Ukraina kewalahan karena tidak memiliki cukup rudal pencegat. Hal ini juga dapat menyebabkan keuntungan lebih lanjut bagi Rusia di lapangan dengan Moskow merebut lebih banyak wilayah di timur dan mungkin juga di selatan. Menguasai Kiev tidak mungkin terjadi dalam jangka pendek, namun pada akhirnya Moskow lebih ingin mengubah perhitungan politik di Kiev agar lebih menguntungkan Rusia. Untuk menghindari nasib ini, Ukraina harus membangun pendekatan strategisnya sendiri dalam pembelajaran dan adaptasi. Tentu saja, Barat juga harus terus mempersenjatai Ukraina dengan senjata canggih jika mereka menginginkan Ukraina bisa bertahan. Ukraina secara umum harus meningkatkan kecepatan penerapan adaptasi baru. Salah satu kelemahan utama militer Rusia yang tersisa adalah strukturnya yang semakin lama semakin baik dalam mengelola masalah yang dihadapinya, namun juga sulit mengantisipasi ancaman baru, seperti yang dinyatakan dalam laporan Royal United Service Institute baru-baru ini. Kondisi ini merupakan celah signifikan dalam pertahanan strategis Rusia. Artinya, meskipun kemampuan Rusia dalam menanggapi tantangan telah meningkat, mereka masih bisa tertinggal. Untuk memanfaatkan kelemahan ini, Ukraina bisa memperkenalkan dan mensistematisasikan adaptasi barunya dengan cepat, sehingga Ukraina dapat menimbulkan kerusakan sebanyak mungkin sebelum Rusia belajar bagaimana bereaksi. Tetapi melakukan perbaikan ini tidaklah mudah. Semua institusi mempunyai kapasitas terbatas untuk menyerap perubahan dalam waktu singkat. Agar benar-benar dapat berhasil, adaptasi harus bersifat multifaset dan komprehensif. Teknologi yang berkembang sangat penting untuk setiap kemampuan. Namun seperti perkembangan Blitzkrieg atau penerbangan kapal induk, kemampuan transformasional ini hanya dapat diwujudkan dengan menggabungkan beberapa teknologi secara efektif dan menerapkannya dalam konsep operasional yang koheren dan terlatih. Hal
ini memerlukan kepemimpinan yang baik, eksperimen cepat, dan kerendahan hati untuk belajar dari kesalahan. Ukraina tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu dalam menerapkan langkah-langkah ini. Rusia di sisi lain telah meningkatkan kemampuannya untuk belajar dan beradaptasi di Ukraina secara signifikan. Semakin lama perang di Ukraina berlangsung, Moskow akan semakin meningkatkan adaptasi strategisnya. Dan ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Rusia sekarang. Saat ini mereka memegang inisiatif strategis. Demikian sahabat Jejatapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.